Cuma menurut saya di kurikulum itu ada beberapa hal yang urutannya mungkin agak terbalik dikit. Nah, jadi di pertemuan 2 kan videonya udah pada lihat ya. Itu kan tentang tipe data ya, tipe data. Nah, sekarang kita masuk ke tipe data campuran ya, atau kumpulan data. Nah, nanti di sela-sela perkuliahan nanti saya coba tunjuk ya satu orang untuk share screen, terus saya mau coba arahkan ini supaya teman-teman lain bisa lihat. Nah, jadi tolong teman-teman semuanya siapin Jupyter notebook ya, ataupun tools pemrograman apapun yang tujuannya pokoknya Python. Nah, nanti saya akan ngasih contoh, terus nanti saya random aja tunjuk siapa. Nah, itu tolong share screen ya, gantian share screen, nanti saya arahkan. Nah, itu kira-kira, supaya nanti ada interaksi. Oke, kita masuk. Bentar. Simplicity. Oke, ini kelihatan nggak buku Python, teman-teman? Apa masih Jupyter? Di saya masih Jupyter, Pak. Jupyter. Kalau sekarang? Sudah berubah. Oh iya, oke. Nah, ini memang belum beres semua ya, tapi saya lagi bikin buku. Jadi kan sebetulnya saya udah nge-share PowerPoint juga ya. Jadi teman-teman mempelajari dari PowerPoint juga boleh, itu buatan tim dosen ya. Cuma ya kalau PowerPoint kan biasanya untuk yang nggak punya power sama nggak punya poin ya biasanya. Nah, saya lebih suka dari buku ya. Jadi saya orangnya klasik. Dibandingkan dengan baca website, saya lebih senang membaca buku. Nah, jadi di sini saya cuma jelasin teori dikit ya sebelum kita masuk ke percobaan, karena yang namanya codingan itu hands on ya, harus dicoba ya. Pak, Nah, izin, cukup Pak. kalau cuma dari power dan dari poin ya. Ini mic-nya belum di-record ya? Enggak, kan memang nggak di-record. Di pertama kan udah saya bilang ya, jadi nggak ada recording. Jadi kalau teman-teman mau record mandiri ya, Oke, Pak. record mandiri. Jadi mau pakai OBS, mau pakai apa, Xbox Games ya, kalau di Windows kan tinggal Windows G. Jadi kalau saya sendiri nggak akan melakukan recordingnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, sip. Ya. Nah, jadi kumpulan data itu kalau lihat di sini ya, ada 3 nanti yang dipelajari, tapi tentu nggak akan mungkin cukup 2 SKS untuk menguasai semua jenis ini ya, karena contohnya sangat banyak. Jadi saya mencontohkan beberapa hal. Nah, nanti saya gantian ke teman-teman. Nah, pertama adalah tipe list ya, tipe list. Jadi list itu adalah kumpulan dari pada tipe data. Nah, kebetulan yang saya coba di sini adalah tipe datanya semuanya. Kalau ini BO ini tipe datanya apa kira-kira? Ada yang tahu? Nah, tipe datanya adalah string ya. Tipe datanya string. Ini langsung kita coba. Nanti di sini juga list itu kita bisa melihat berapa banyaknya, dan juga kita akan belajar tentang indeks ya, indeks. Nah, sekarang di sini ya, di Jupyter Notebook
teman-teman bisa mengubah menjadi markdown. Markdown itu artinya dia nggak ada codingan, dia hanya sebuah teks ya. Nah, misalnya ini pertemuan 3, lalu kita masuk ke list yang pertama. Ini bisa pakai dua. Nah, ini menjadi heading kedua. Oke, sekarang kita bikin list, misalkan ini kelas TT11 ya. Benar kan? TT11, misalkan namanya ada Abdul, misalkan ya. Terus namanya, ini dipisahkan pakai koma, misalkan namanya Andi gitu ya. Namanya Budi, namanya Anton misalkan. Nah, ini shift enter. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengetahui tipe data ini? Ada yang ingat? Perintahnya pakai apa? Pakai type ya. Nah, type lalu kita tuliskan nama variabelnya. TT11, shift enter. Nah, maka di sini tipe datanya adalah list. Jadi tidak tipe data list adalah dia pakai kurung kotak, itu kira-kira. Oke, kurung kotak. Nah, di dalam Python juga kita bisa mengetahui berapakah panjang atau banyaknya data ya dengan perintah len. Len itu kepanjangan dari length. Nah, ini 4. Dia ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kalau saya kasih komen itu ini crash ya atau hashtag. Jadi len itu sama dengan length ya atau panjang data atau banyak data. Banyak datanya ada 4. Sampai di sini masih bisa mengikuti? Apa udah mulai bingung? Aman, Pak. Si aman ya semuanya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang indeks ya, indexing. Indeks itu dimulai dari 0 kalau Python. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, TT11 ya. Itu nama variabelnya. Nah, untuk indeks kita pakai kurung kotak. Nah, berarti kalau ingin mengeluarkan si Abdul, indeks ke berapa? 0. Indeks ke 0 ya. 0. Berarti indeks Anton indeks ke berapa dong? 3. Nah, boleh nggak kalau saya tulis gini? Sama nggak kira-kira artinya? Iya, sama. Sama ya. Len TT4 berapa nilainya? TT11. 4. Kan 4 kan? 4 kurang 1, 3. Sama aja Anton ya. Berarti kalau saya tulis gini kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Bisa ya. Dia list index out of range, artinya di luar range. Karena range-nya hanya 4, hanya 3 ya, 0, 1, 2, 3. Kita minta mengeluarkan indeks keempat, jadi nggak ada. Nah, itu untuk indexing ya, indexing. Nah, kita juga bisa mengeluarkan -1. -1 punya siapa? Punya Anton ya. Berarti kalau saya tulis -2, kira-kira siapa yang keluar? Budi ya. Jadi di Python juga dikenal indexing minus. Artinya kalau kita ingin mengeluarkan angka terakhir, kita jangan tulis len TT 411 atau len TT 11-1, jangan ya. Itu tidak praktis. Tapi kalau kita ingin mengeluarkan indeks paling terakhir ya, kalau kita nggak tahu berapa jumlahnya, maka kita tinggal tulis -1 ya, -1. Nah, tipe list juga bisa melakukan modifikasi. Oke, modifikasi list.
Jadi kita keluarkan lagi tadi. Nah ini ya. Jadi bisa pakai ini, bisa pakai perintah print juga bisa. Jadi kalau di Jupyter Oke, jadi kita bisa pakai dua, tapi sebetulnya yang officialnya sih print ya. Cuma Jupyter aja dia punya semacam fitur ya untuk mengeluarkan angkanya tanpa kita mencetak atau tanpa menuliskan keyword print. Nah, Abdul mau kita ganti misalkan sama Abdullah misalkan. Nah, kita harus tahu dulu si Abdul ini dia di nomor berapa kan. Nah, karena kita udah tahu di nomor 0, nah maka bisa kita ubah di sini, kita edit. Misalkan jadi Abdullah itu. Jadi kalau kita cetak lagi, nah dia bisa berubah ya. Jadi kita bisa mengedit semua konten-konten yang ada di list ya. Nah sebetulnya di modifikasi itu sangat banyak ya, karena kan bisa apa namanya, bisa menghapus ya, bisa menambah. Tuh. Nah misalkan kita mau menghapus ya, kita mau menghapus. Nah kita tinggal tulis TT11 remove. Nah kalau udah tulis rem, kita bisa pencet tab. Nah silakan coba tab. Nah kalau tab muncul otomatis ya, dan yang mau dihapus yang mana ya. Nah kalau Python perintahnya dia hanya mengenali nama variabel dan indeks. Jadi nama variabelnya TT11 ya. Nah yang mau dihapus yang mana nih? Misalkan yang dihapus si Budi. Nah Budi kan 0, 1, 2 ya. Nah, 2. Enter. Jadi kalau kita print lagi TT11, Budinya hilang ya. Jadi kita juga bisa menghapus di tipe data list. Nah setelah itu, selain menghapus, kita juga bisa menambahkan ya. Bisa menambahkan namanya append. Jadi misalkan TT11. Nah kalau append itu pasti dia berada di paling akhir. Ya, dia berada di paling akhir. Nah misalkan kita mau nambahin siapa, akan append namanya siapa ya, Anissa misalkan. Nah, jadi kalau kita cetak lagi, sekarang Anissa masuk, tapi dia di indeks -1 atau di indeks terakhir. Itu ya kira-kira. Sampai sini apakah ada yang bingung dari materi yang modifikasi dulu? Oke, nggak ada ya, aman semua ya? Aman. Nah sebetulnya ini juga bisa kita putar-putar, Abdullah jadi nomor 2, Andi jadi nomor 3 gitu ya, diputar-putar itu bisa dimodifikasi. Nah, tapi ya karena waktunya nggak terlalu banyak, jadi saya hanya memancing ya untuk teman-teman nanti bisa belajar mandiri ya. Nah sekarang kita masuk ke tipe data kedua, tipe data tuple. Jadi ini saya ganti dulu jadi markdown. Nah, ini udah nggak ada angkanya sekarang. Ini saya tulis tuple. Nah, gitu ya, tuple. Nanti ini kalau diekspor ya ke PDF, dia jadi heading 2. Oke, sekarang tipe tuple. Misalkan saya pakai nama variabel yang agak beda, TT11. Nah, ini udah beda nih. Nah, kalau tuple itu pakai kurung biasa. Nah, kurung biasa gini. Kan namanya kita ubah jadi trio misalkan ya. Lalu
Darso misalkan, lalu Bim misalkan, sama misalkan Ningsih ya. Nah gitu. Oke. Nah sekarang saya mau coba satu mahasiswa share screen ya, gantian share screen. Nah tapi di tapel, jadi bikin dulu tapelnya yang sama, supaya nanti teman-teman lain bisa lihat. Nah silakan volunteer dulu siapa yang mau mengajukan share screen-nya ya, share screen Jupiter-nya. Nanti kalau nggak ada yang volunteer berarti langsung ditunjuk. Oke, siapa yang mau jadi volunteer? Volunteer untuk share screen bagian tapel. Nggak ada yang mau jadi volunteer? Berarti saya tunjuk aja ya. Namanya siapa aja ini? Oke, coba saya tunjuk Aska Maulani. Ada Aska Maulani? Ada, Pak. Oke, coba share screen bagian Jupiter notebook-nya. Iya. Udah muncul, Pak. Udah. Ini cara ngilanginnya gimana, Pak? Kalau mau tadi mau tapal. Kodenya. Enggak ngeklik biar ininya hilang ini. Iya, itu klik kode yang kanan atas kode. Nah, itu ganti sama markdown. Apa? Nah, itu markdown. Nah, terus hashtag. Oh, hashtag. Hashtag dulu. Ya. Kasih tapel. To play. P-nya 1. Oh, P-nya 1. Udah, shift enter. Nah, kayak tadi ya. Nah, itu sama dengan boleh lah, kalau mau pakai nama yang tadi boleh. Mau pakai nama sendiri juga boleh. Berapa nih, Pak? 4 lah, aja bebas. Tapi pakai kurung biasa ya. Oh ya, biasa. Nah, boleh. Udah, shift enter. Sekarang tanya, keluarkan tulisan Satrio aja. Di mana code-nya? Nah, betul. Nah, betul ya. Oke. Sekarang keluarkan yang terakhir. Terakhir berarti
Salah. Satu. Dapat. Ya, sekarang berapa jumlahnya? Jumlahnya datanya gimana? Cara mengetahui jumlah datanya? Len. Len. Ya. Len itu len kayak gini. Nah, gitu. Terus nama variabel. Variabel berarti pakai kurung. Iya, len dalam kurung. Lebihan. Kayak gini. Len dalam kurung di dalam len. Oh iya. Nah, kurung biasa. Kurung biasa. Tapi lennya nggak pakai kurung. Pakai. Bener pakai kurung. Bener. Salah. Oke. Sekarang ubah yang Satrio namanya jadi Wibowo. Berarti modif ya, Pak? Ini cara nyalingannya gimana? Gak usah langsung aja lah, gak usah diubah. Biar aja gak usah jadi markdown. Modif. Oh iya. Modif. Ya, gitu. Langsung enter nih, Pak. Iya. So. Benar. Ya benar. Gimana ya? Print. Enggak pakai print. Nggak pakai. Lupa, Pak. Gimana? Satrio di indeks berapa? 0. Ya, berarti pakai indeks dulu. Indeksnya berarti 0. T11. Bener, T11. Kurung biasa. Enggak. Kurung kotak. Oh, Indeks selalu kurung kotak ya. Oh iya. Salah. 0. Terus len. Bukan. Sama dengan Sama dengan Satrio. Bukan. Wibowo. Wibowo. Pakai itu. Kayak ini. Udah. Nah, ternyata error ya. Error. Nah, kira-kira Azka tahu nggak apa errornya? Masih tumpah. Ya jawabannya benar masih tuple emang. Nah, jadi karena kan tuple itu adalah tipe data yang mirip dengan list, tapi dia tidak bisa dimodifikasi. Tuh. Beda dengan list. Kalau list tadi kan kita lihat bahwa dia pakai kurung kotak ya. Coba ke atas lagi Aska. Nah, di IN1 itu kan Aska pakai kurung biasa ya. Kurung biasa, terus tanda petik Satrio. Kalau yang list pakai kurung kotak. Nah, kalau kurung kotak itu berarti list, berarti dia bisa dimodifikasi. Nah, sekarang kita cek apakah benar TT_11 itu adalah tuple. Kita cek menggunakan perintah type. Nah, tulis type. Nah, dalam kurung nama variabelnya. Oh iya. Type. Nah, dia adalah tipe
tuple ya, bukan tipe list. Nah, sehingga dia tidak bisa dimodifikasi. Jadi mau kita remove, mau kita append, remove itu dihilangkan ataupun di append ditambahkan, itu juga tidak akan bisa ya. Jadi tuple adalah kumpulan list yang memang sengaja dibuat untuk kestabilan. Jadi tidak bisa penambahan maupun pengurangan. Gitu. Oke, terima kasih Asa sudah di share screen ya. Silakan di stop sharing. Makasih Pak. Ya. Oke, sampai sini list dan tuple. Ada yang masih bingung kira-kira perbedaannya? Mudah-mudahan udah mengerti ya perbedaan antara list dan tuple. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau tipe data list itu ciri khasnya pakai kurung kotak ya, kurung kotak. Nah, ada list, lalu ini modifikasinya ya. Nah, tadi kan Aska telah mencoba untuk memodifikasi dari yang namanya Satrio menjadi Wibowo, dan itu kan tidak berubah ya, tidak bisa berubah. Nah, jadi tuple itu ini tinggal diklik 2 kali aja kalau mau diubah. Dia tidak bisa dimodifikasi. Tuh. Oke. Jadi kalau saya coba juga, misalkan mau saya hapus ya, saya remove yang bagian Satrio misalkan. Nah, ini kan artinya kan saya mau menghapus ya dalam kurung ini. TT11 nama variabel 0 adalah indeks ke 0. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi dia tidak mengenali atribut remove karena memang tidak ada dan tidak bisa dihapus ataupun ditambah. Oke, karena tadi sudah di banyak percobaan oleh Aska ya, sekarang saya lanjut ke tipe data ketiga. Tipe data ketiga adalah dictionary atau kamus. Tapi memang lebih enak ditulisnya menggunakan dictionary ya, atau kamus. Oke, dictionary ini adalah sebuah kumpulan ya, kumpulan indeks, kumpulan data juga, tapi memiliki indeks yang berbeda. Misalkan, saya mau tes dulu ya, satu lagi mahasiswa, coba saya panggil lagi, nanti, tapi nggak usah share screen. Billy, ada nggak Billy? Billy. Hadir Pak. Hadir, oke, coba ya, saya tanya Billy. Kalau Satrio kan di indeks ke 0 ya. Kalau Tukiem di indeks ke berapa? Di indeks 2. Tuh lihat di indeks 2. Ya, Nah, sekarang ya 1, 2 benar, minus 2 juga benar ya, dua-duanya benar. Nah, nanti itu di dictionary, Tukiem itu bisa menjadi sebuah indeks. Kalau ini kan indeksnya berupa apa nih? Maksudnya berupa huruf gitu, berupa angka. Nah, betul, berupa angka kan. Bisa nggak kalau saya ganti ya, ini kan TT1, tadi kan nomor 2 ya. Sorry, 2, tadi Billy benar menjawab bahwa keluarnya adalah Tukiem ya. Tapi kalau kita ganti ini menjadi Tukiem, kita bisa nggak? Nggak tahu tuh, belum nyoba. Error ya. Jadi karena dia harus integer, must be integer gitu. Not string, jadi kita nggak boleh pakai Tukiem ya. Jadi untuk tipe data list dan tuple kita nggak boleh pakai string. Jadi semua indeks harus pakai angka ya. Ya, jadi Billy betul jawabannya. Nah, di dictionary itu kita bisa membuat indeks menggunakan string. Jadi nggak melulu nggak melulu angka ya. Nah, sekarang kan kita coba. Dictionary itu punya tipe data menggunakan kurung kurawal. Misalkan nama
nama misalkan hewan lah. Kita bikin hewan. Nah, ya kurung kurawal ya, pakai kurung kurawal. Nah, kita bisa menuliskan sini namanya key ya sebetulnya. Misalkan saya mau namanya itu jenis hewan mamalia ya. Mamalia sama dengan gitu. Jadi coba tolong berikan 3 nama hewan mamalia. Paus, lumba-lumba, Lagi sama badak. Enggak tahu. badak ya. Boleh lah badak. Oke. Sekarang kita bisa pakai koma. Jadi namanya mamalia ya. Ini nama indeks. Ini semacam subindeks yang nanti dijelaskan lebih lanjut. Dan mamalia misalkan hewan cicak sama buaya itu apa nama jenisnya? Aku saya lupa sih. Bukan mamalia kan? Reptil, Pak. Itu ya reptil. Lengkap tilu. Ini nggak pernah tahu deh. Reptil. Nah, coba jadi sebutkan 3 jenis 3 hewan reptil. Buaya, Tahu banget ya buaya mah. cicak, sama apa ya? Ya, Ular aja. dinding. Ular. Ular reptil itu, reptil ya? Kalau nggak salah ya. Sebenarnya belum diubah ya sama ensiklopedia. Nah, ini gini cara buatnya, shift enter. Salah nih. Sorry, bukan sama dengan titik 2. Ya, titik 2. Kayak gini. Kalau kita tulis type-nya, dia adalah dictionary ya. Dictionary. Untung pakai T ya. Nah, untuk mengubah tampilan dictionary ya di Python itu sebetulnya enter itu nggak berpengaruh. Jadi supaya enak dilihat, kita bisa tulis seperti ini. Jadi pakai koma. Ya. Sekarang coba, oke biru udah cukup ya, udah bagus. Menjawab interaktifnya nggak delay. Ini nasehur, maaf toilet sebentar. Wah, baru mau saya tanya nanti. Dulu bawa aja laptopnya ke toilet. Oke, berikutnya saya coba panggil Nancy Olivia, ada? Ada, Pak. Oke ya. Nah, kalau misalkan saya pengen mengeluarkan tulisan paus aja, kira-kira Nancy udah bisa belum menebak apa perintahnya? Belum, Pak. Belum, oke nggak apa-apa ya. Nah, yang pasti kalau kita ingin mencetak, kalau tadi Aska ketika mencetak selalu menuliskan dengan print ya, perintah print. Tapi di Jupyter sebetulnya nggak pakai print juga nggak apa-apa, dia tetap akan mengeluarkan hasilnya ya. Nah, kalau kita tulis hewan, ini kan hewan kan nama variabelnya ya. Oke, siap. Nah, maka keluarnya seperti ini. Mamalia, paus lumba, koma, reptil sama dengan. Nah, kalau saya tulis 0, kan dia indeks ke 0 kan. Nah, tapi kita bingung nih, yang 0 itu yang mana? Yang mamalia, yang paus, yang lumba, yang reptil atau yang mana kan? Bingung. Dan kalau kita shift enter, dia nggak ada tuh, nggak ada. Nah, indeks ini bisa kita ganti dengan mamalia. Ya, itu tadi yang dijawab oleh Billy bahwa list dan tuple menggunakan angka ya. Nah, apakah mamalia merupakan angka? Angka bukan, Nancy. Iya, Pak. Mamalia masa angka? Oh, maksud saya yang di tapelnya tadi. Oh iya. Nah, kalau mamalia angka bukan?
String. Ya, string bener ya, string. Sekarang kalau saya mau ngeluarin paus, kira-kira perintahnya gimana? Kita tinggal pakai kurung tak ya. Kurung kotaknya berarti angka apa? Angkanya berapa nih di sini? Kalau yang paus itu ya Pak, 0. Ya, yang paus. Salah juga nggak apa-apa. Kalau menurut Nancy angka berapa? 0 Pak, 0. 0. Bukan, udah jago. Ya. Harusnya nggak usah ikutan kelas Python, udah jago mah. Nah, berarti benar. Mudah nggak kira-kira menebak di dictionary? Oke, sekarang tanya lagi Nancy ya. Saya pengen ngeluarin tulisan cicak. Perintahnya apa coba? Saya ngetikin. Reptil. Hewan. Hewan, mamalia, terus sama indeksnya, yang reptil, Nah, indeksnya 1. reptil indeksnya 1 ya. Oke, itulah dictionary. Jadi kita bisa menggunakan indeks berupa string ya. Ya sebetulnya nggak hanya string sih, bisa yang lain juga. Ini cuma contoh ekstrim supaya bisa membedakan antara integer dengan string ya. Oke, sampai sini dictionary. Kira-kira cukup mudah dipahami atau agak bingung? Kalau dari Nancy bagaimana dictionary? Sudah cukup Pak, insya Allah. Cukup ya. Oke, ya. Terima kasih Nancy. Oke, sekarang coba sekarang saya tanya lagi interaktifnya sama berubah lagi ternyata tampilannya. Kadek Andika ada? Ada, Pak. Sekarang ini Andika masih ngikutin kan? Masih bisa mengikuti? Gimana, Pak? Ya? Masih bisa, Pak. Coba saya tanya dulu. Kalau perintah len untuk apa fungsinya? Untuk apa? Untuk ngitung panjangnya, Pak. Betul. Kalau len hewan, kira-kira ada berapa menurut? Panggilannya apa? Andika? Apa? Dika, Pak. Oke, menurut Dika, kalau saya tulis len hewan, kira-kira jumlah yang keluar angka berapa? 6, Pak. 6, ya. Jawabannya adalah 2. Mamalia sama Kenapa 2? Dika, kenapa 2? Karena mamalia sama reptil. Betul ya, karena mamalia dan reptil adalah 2. Itu. Sekarang kalau saya tulis seperti ini, kira-kira berapa jumlah angkanya? 3. 3, Pak. Udah jago ya. Kenapa 3? Karena mamalia yang tadi itu paus, lumba-lumba dan badak. Oke, betul ya. Jadi len itu tidak hanya mengenali indeks yang berupa string-string tadi kan, dia juga bisa mengenali subnya. Jadi sebetulnya yang namanya mamalia dan reptil itu di dalam teorinya ya, namanya tuh key, kunci, KEY. Key-nya itu adalah mamalia dan reptil. Nah, di dalam key dia punya indeks 0-nya berarti paus, indeks 1-nya berarti lumba-lumba, indeks 2-nya badak gitu ya. Itu. Oke, sekarang gini. Untuk Dika, saya mau mengubah paus ya, mamalia menjadi sapi. Ya. Menjadi sapi. Kira-kira perintahnya apa? So, dicapkan, saya nanti ketikan. Gimana kira-kira?
Mau saya ubah nih, paus menjadi sapi. Kira-kira apa perintahnya? Bingung? Bentar Pak. Oke. Mau pindah Pak. Tukar paus menjadi apa Pak? Jadi Ini yang sapi. paus. Mau saya ganti jadi sapi. Kira-kira apa perintahnya? Atau jangan paus deh, lumba. Atau saya tanya gini aja, yang buaya ya. Kalau saya mau mengeluarkan tulisan buaya doang, gimana perintahnya? Pengen ngeluarin tulisan buaya. Tulisan buaya itu dari Nama variabelnya apa? Ini contoh yang paus nih. Ya kan? Nah, kalau ngeluarin yang buaya, kira-kira gimana perintahnya? di remove Pak. Keluarin. Sorry, bukan, maksudnya mencetak tulisan. Oh, mencetak. Dari hewan, kurung kotak, reptil, terus kurung kotak lagi 0. Nah, gitu kan. Nah, sekarang saya mau ubah buaya ini menjadi aligator. Kira-kira gimana perintahnya supaya yang nama buaya ini berubah jadi aligator? Gimana kira-kira? Ada kebayang? Yang itu saya lupa Pak. Maaf Pak. Nah, yang ini di copy. Terus Diganti ke aligator Pak ya. Kayak gitu doang. Oh, iya. Sekarang kalau saya mau ngeluarin isi data dari reptil, berarti gimana perintahnya? Bukan mengeluarkan, mencetak ya? Di remove itu Pak. Bukan mencetak maksudnya. Oh, mencetak. Maaf Pak, di sini ribut nggak kedengaran. Berarti gimana? Supaya yang dicetak nanti yang data-data reptil aja. Gimana Pak? Supaya yang dicetak cuma data reptil doang. Nah, ini contohnya nih. Gini, maaf Pak. Ya. Hewan kurung kotak terus reptil Pak. Nah, gitu doang. Nah, ada tulisan buaya nggak? Enggak Pak, karena udah diganti. Nah, udah diganti ya. Gitu. Oke. Terima kasih untuk Dika ya. Jadi udah kebayang ya cara mengubah atau cara memodifikasi ya. Modifikasi. Oke. Itu tentang dictionary ya, tentang list, tentang tuple. Nah, kita juga bisa menghapus ya menggunakan perintah .remove juga bisa ya. Oke, mungkin satu lagi ya. Oke, yang dari toilet aja lah. Nah, Sehun, Anam, ada? Nah, Sehun, Anam, apakah sudah kembali di depan laptop? Kayaknya masih di toilet ya. Mungkin lagi ada program. Oke, berikutnya coba saya panggil Muhammad Rafi. Muhammad Rafi hadir? Oh,
M. Rafli, oke. M. Rafli ya. M. Rafli ada? Ini ngacung tadi. Coba di unmute. Halo, M. Rafli? Rafli kan ya? Hadir? Gak ada, Rafli. Suaranya belum masuk. Belum masuk suaranya. Kalau videonya masuk. Oh, mic-nya rusak. Ya udah, mic-nya benerin dulu, nanti tanya jawab lagi berarti. Oke, karena M. Rafli mic-nya rusak, nanti kayak chattingan ya kalau lewat chat. Coba saya tanya ke mahasiswa Nadaina Salsabila. Ya, Pak. Ada ya? Ada. Oke. Sekarang gini. Saya mau, ini saya cetak dulu ya. Enggak ke atas. Saya mau mengganti lumba menjadi sapi. Kira-kira gimana perintahnya? Lumba-lumba ya. Hewan, terus kurung kotak, mamalia, kurung kotak lagi 1, sama dengan sapi ya Pak? Sapi. Ya sapi, terus sapi, sama dengan sapi. Gini. Pakai apa? Tanda petik. Nah, betul ya. Sekarang saya ingin menghapus sapi. Sapi. Menghapus sapi. Sapinya pengen dihapus. Berarti hewan, mamalia. Benar, hewan, mamalia. 1. Dot remove. Dot remove. Apa kebalik ya Pak? Nggak tahu juga. Bisa juga sih gini kayaknya. Cuma selalu pakai kurung buka kurung tutup karena sebuah fungsi ya. Salah. Nah, ininya udah benar ya. Tadi hewan di mamalia. Nah, di sini baru dot remove. Nah, yang mau di remove yang mana? Yang indeks 1. Berarti mamalia indeks 1 ya Pak? Oh. Hewan lagi. Hewan. Mamalia indeks 1. Nah, sehingga kalau kita ketik hewan berapa? Hilang nggak sapinya? Hilang. Kalau saya tulis gini kira-kira apa jumlah angkanya? 3. Kalau pakai mamalia? 2. Kenapa 2? Karena udah dihapus 1 tadi di atas. Oke, bener ya. Ini panggilannya apa? Nada? Nadine. Oh, Nadine. Oke, gitu ya. Nadine, jadi kita bisa mengubah. Tadi Nadine mengubah dan Dika mengubah isi ya, isi. Bukan mengubah key. Nah, sekarang yang terakhir untuk Nadine, saya pengen mengubah nama reptil ini menjadi reptilia. Kira-kira gimana perintahnya? Berarti hewan, kurung kotak, reptilia, sama dengan reptil. Sama dengan reptilia. Petik.
Nih, Iya, kayaknya. coba ya. Oh, Nah, ternyata itu mengubah isi. isi ya. Dia mengubah isi. Jadi kalau kita pakai sama dengan, nah sebetulnya kita bisa mereplace ya. Kita bisa mengubah isi semuanya. Kalau tadi kan mengubahnya kan sebagian ya. Di sini kita bisa mengubah semuanya itu. Tapi untuk mengubah indeks saya juga lupa codingannya, tapi bisa juga indeks diubah. Nah, kita juga bisa menambahkan indeks baru ya. Jadi kalau kita mau nambah, kan gini. Coba misalkan Nadine ingin menambah satu jenis hewan apa selain reptil sama mamalia. Apa, Pak? Ya apa selain reptil sama mamalia? Tumbuhan aja lah. Tumbuhan bukan hewan. Hewan apa lagi sih selain reptil, mamalia? Amfibi. Hewan bersayap lah. Apa? Amfibi. Amfibi ya. Coba kita tambahin satu ki amfibi. Berarti gimana perintahnya? Hewan. Nah betul. Tetap di variabel hewan ya. Nama ki-nya adalah Apen atau enggak, dia baru ya. jadi ya. Nah, sama dengan kita pakai kotak. Apa aja amfibi yang dikenal? Katak. Terus apa? Kodok. Sama ya, kodok atau apa? Iya. Apa? Frog satu lagi. Iya aja lah, apa-apa. Iya betul ya. Daripada mikir lama ntar keburu maghrib. Nah gini frog. Nah sehingga kalau kita ketik hewan, sekarang ada berapa ki-nya? 3. 3. Berarti kalau saya tulis selain hewan, berapa isinya? 3. 3 ya. Itu. Jadi kita bisa menambahkan ya, kita juga bisa mengurangi ya, bisa mengurangi satu blok langsung satu ki bersama isi-isinya. Nanti mungkin PR-nya silakan nanti mencoba gimana cara kita mengubah misalkan jadi dari reptil ke reptilia ya nama indeksnya. Karena ini udah jam 9.30 ya, udah 2 SKS, sudah sejam, sudah cukup. Dan materinya juga habis dan saya juga bukunya baru nulis sampai sini. Nanti besok lanjutkan tentang perulangan ya, tentang for, while, if ya, tentang kondisional dan perulangan. Jadi kalau mau belajar duluan juga boleh supaya nanti bisa lebih cepat menangkap ya. Oke, itu aja pertemuan kita hari ini. Nanti bisa dicek di LMS. Ya saya juga masih galau nanti ngasih tugas apa enggak ya. Nanti dicek aja kalau ada tugas nanti saya kabarin di grup. Tapi kalau emang nggak ada berarti ya libur aja. Ya, libur aja. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Cukup mungkin ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Selamat kembali mengerjakan aktivitas dan harapannya bisa mencoba sendiri ya berbagai macam tipe data atau dicoba sendiri dari list, tupel dan dictionary. Saya tutup pertemuan ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin nih, Pak.